Sallallahu ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan limpahan nikmat dari Allah yang tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita ukur. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan siang hari ini kembali mari kita sama-sama membaca buku atau kutaib, buku kecil yang berjudul Khulasah Nurul Yakin, yang pada kesempatan hari ini, siang hari ini, jilid kedua yang akan dibaca. Bagi yang punya bukunya, mari kita sama-sama menelaah, membaca untuk menambah wawasan dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam buku ini dikisahkan sirah Rasul, perjalanan Rasul, tapi ya secara singkat, secara ringkas, sesuai dengan judulnya, yaitu Khulasah. Khulasah berarti artinya ringkasan. Ringkasan dari kitab Nurul Yakin. Ada Nurul Yakinnya, ada kitab yang berjudul Nurul Yakin. Kalau ini khulasahnya, ringkasannya. Walaupun ringkasan, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat kita kepada perjalanan Rasulullah yang menjadi qudwah, teladan kita sebagai umatnya yang berada di akhir zaman ini. Sebelumnya pada pertemuan pertama sudah membahas nomor 1, yaitu as-sanah al-ula minal hijrah, tahun pertama dari hijrah, dan masih membahas kondisi, posisi waktu tahun pertama dari hijrah. Dan sekarang yang terjadi di tahun pertama dari hijrah, kita akan membahas kepada nomor 2, yaitu Yahudul Madinah, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ini niatnya sebagai mutolaah saja ya, sebagai mutolaah ya, mengisi waktu senggang dengan membaca buku-buku, membaca kitab-kitab mini, kitab-kitab kecil, untuk menambah wawasan dan menambah keilmuan kita, juga untuk napak tilas kepada perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yahudul Madinah, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Adawatuhum lil muslimina, adawatuhum, permusuhan mereka, lil muslimin. Di sini yang akan dibahas pertama, adawatuhum lil muslimin, permusuhan mereka kepada umat Islam. Kemudian yang akan dibahas, ikhbaruhum anir rasuli qabla bi'atsatihi, kabar dari mereka, anir rasuli, mengenai Rasul, qabla bi'atsatihi, sebelum diutusnya Rasul. Kemudian yang akan dibahas, munafiqul Madinah, orang-orang munafik yang ada di Madinah. Selanjutnya, muahadatul Yahudi, perjanjian dengan orang-orang Yahudi. 4 poin pokok yang akan dibahas. Yang pertama, tentu saja ini secara ringkas saja karena namanya khulasah ya. Kita mulai dari yang tipis-tipis, yang ringan-ringan, sebelum ke penjelasan yang lebih lebar luas. Kita ke poin-poinnya saja dulu. Yang pertama, awalan,
lamma ra'at Yahudul Madinah intishar al-Islami fiha. Lamma ketika ra'at melihat Yahudul Madinati orang-orang Yahudi Madinah intishar al-Islami terhadap penyebaran Islam fiha di kota Madinah. Orang-orang Yahudi melihat nih, wah, Islam sudah mulai menyebar di kota Madinah. Karena ini kan peristiwa yang terjadi pada tahun 1 Hijrah ketika Rasulullah baru di tahun pertama berada di kota Yasrib atau Madinatun Nabi. Yahudi melihat perkembangan Islam yang telah menyebar di Madinah. Azharu maka mereka menampakkan al-adawata permusuhan lil muslimina kepada umat Islam. Waduh, bahaya nih, kata orang Yahudi, ancaman nih, umat Islam sudah mulai semakin menyebar di Madinah. Padahal mereka pendatang, muhajir ya, orang-orang yang berhijrah yang tadinya dari Mekah. Wa akhadhu, dan mereka mulai yajtahiduna, bersungguh-sungguh fi raddihim, dalam menolak mereka umat Islam. Mereka orang Yahudi bersungguh-sungguh menolak umat Islam, menolak mereka, penolakan mereka fi raddihim, dalam penolakan mereka anil islami, dari Islam. Mereka bersungguh-sungguh menolak Islam berada di Madinah, Islam menyebar di Madinah. Oh, tidak suka orang Yahudi ketika itu ya, ketika pada masa Rasulullah pada tahun pertama hijrah. Dan sampai sekarang pun begitu sebenarnya. Orang-orang Yahudi itu tidak suka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Walan tarda, lan di situ kan artinya tidak akan pernah, walan tarda, tidak akan pernah ridho, al yahud wan nasar, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Walan tarda ankal yahudu, walan tarda ankal yahudu hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti agama mereka. Seperti itu sampai sekarang juga, dan tidak heran. Dari sini juga, dari sejak dulu, sejak masa Rasulullah, orang-orang Yahudi memang sudah seperti itu. Kemudian yang kedua, wa kanu min qablu yukhbiruna arabal Madinah binabiyyin yub'atsu. Wa kanu, dan mereka orang-orang Yahudi, min qablu, sebelumnya, yukhbiruna, mereka mengabarkan, memberi kabar, membawa berita, arabal Madinati, kepada orang-orang Arab yang ada di Madinah, binabiyyin, dengan akan adanya seorang nabi, yub'atsu, yang akan diutus. Binabiyyin, adanya seorang nabi, yub'atsu, yang akan diutus. Sebelumnya orang-orang Yahudi ini sudah memberikan kabar, memberitahukan kepada orang-orang Arab Madinah bahwa akan ada nabi yang akan diutus. Ini sebelum Nabi berhijrah ke Madinah tentunya. Sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, bahwa Yahudi mengabarkan kepada orang-orang Arab Madinah. Dan ketika itu orang Arab Madinah sudah mengetahui kabar akan adanya nabi, dan berita itu dibawa oleh orang-orang Yahudi. Qad qaruba zamanuhu, qad qaruba, sungguh telah dekat, zamanuhu, waktunya, masanya. Masa kedatangan nabi yang diutus itu sudah dekat. Falamma bu'itsa, falamma, lalu ketika, bu'itsa, diutus, nabi diutus, kemudian ketika nabi telah diutus, ista'zama ru'asa'uhum. Ista'zama ternyata menjadi congkak, menjadi sombong. Ru'asa'uhum, para pemimpin mereka Yahudi. Para pemimpin Yahudi ternyata menjadi sombong, menjadi congkak. An yakuna an-nabiyyu, ternyata nabi itu minal Arabi, adalah dari kalangan orang Arab. Karena kenapa seperti itu? Orang-orang Yahudi itu kan mengiranya bahwa nabi yang akan diutus itu adalah dari bangsa mereka, dari bangsa Yahudi, dari Bani Israel. Ternyata Allah mengutus nabi terakhir,
Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dari kalangan bangsa Arab, dari Mekah. Dan disinilah kelihatan gengsi mereka, kesombongan mereka. Tidak mau menerima kalau Nabi itu dari bukan bangsa mereka, bukan dari golongan mereka, bukan dari keturunan mereka. Padahal kalau diterima dengan iman, kalau benar-benar ikhlas menerima dengan iman, ya akan diterima. Namanya dari Allah, yang Allah yang memutuskan. Siapa saja yang diutus terserah kepada Allah. Tapi begitulah sifat orang-orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, wa kana yusa'iduhum ala amalihim hadza jama'atun munafiqun. Wa kana yusa'iduhum, dan yang membantu kepada mereka ala amalihim, kepada mereka orang Yahudi, yang membantu orang Yahudi ala amalihim, atas aktivitas mereka orang Yahudi, hadza ini jama'atun, suatu kelompok, munafikun, yaitu orang-orang munafik, min arabil Madinah, dari orang-orang Arab Madinah. Yar'asuhum Abdullahi ibnu Ubay ibn Salul, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang-orang Yahudi ini sudah jelas memusuhi Islam. Tadi sudah disampaikan di poin pertama, mereka sangat khawatir dengan Islam yang sudah mulai menyebar, sudah mulai membanyak, sudah mulai meluas, sudah mulai banyak pengikutnya di Madinah. Dan mereka sudah menampakkan penolakannya, dan semakin kuat penolakan mereka terhadap Islam. Lalu ternyata ada yang membantu orang-orang Yahudi ini, yaitu orang-orang munafik dari kalangan Arab Madinah. Kalau dilihat di sini, orang-orang munafik ini tentu saja yang dimaksud adalah orang-orang munafik i'tiqadi. Karena munafik itu kan ada munafik, ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Kalau nifak i'tiqadi berarti secara keyakinan mereka itu ya musyrik, kafir. Secara keyakinan kafir, tidak beriman kepada Allah, tapi menampakkan keislaman. Nah, itu berarti nifak i'tiqadi. Kalau nifak amali, nifak secara perbuatan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayatul munafiki thalathun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik ada 3. Apa saja orang munafik? Yang pertama, ada yang tahu? Idza hadatsa kadzaba. Tanda munafik yang pertama, apabila berbicara dia berdusta. Wa idza akhlafa, wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji dia menyalahi. Wa idza tumina khana, dan apabila diberikan amanah kepercayaan, khana, dia berkhianat. Nah, kalau itu munafik atau nifaknya nifak amali. Secara batin, secara hati dia beriman kepada Allah, tapi perbuatannya perbuatan nifak. Itu namanya nifak amali. Tapi kalau yang dimaksud munafik, orang-orang munafik di sini adalah orang-orang munafik i'tiqadi. Mereka itu secara keyakinan hatinya, jiwanya mereka menolak Islam, tidak mau beriman kepada Rasul, kepada Allah, tapi menampakkan keislaman. Nah, merekalah yang membantu orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Kemudian yang keempat, falamma ra'a ar-rasulu minhum dzalika. Falamma, lalu ketika ra'a, melihat, ar-rasulu, rasul, minhum, kepada mereka orang-orang Yahudi, dzalika, terhadap hal itu. Ketika Rasulullah melihat hal itu, wah, ini orang-orang Yahudi sudah mulai menampakkan penolakannya dan dibantu oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik membantu kepada orang-orang Yahudi atas aktivitas orang-orang Yahudi. Aqada ma'ahum ahdan. Aqada, Rasul membuat ma'ahum, bersama orang-orang Yahudi, ahdan, suatu perjanjian. Ala alla yu'dhuhu, bahwa mereka tidak boleh mengganggu kepada Nabi. Tidak boleh mengganggu kepada Nabi. Wala yuharibuhum. Kalau mereka tidak mengganggu kepada Nabi, maka wala yuharibuhum, Nabi tidak akan memerangi mereka. Membuat tuh Rasulullah membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Ketika Rasulullah sudah melihat, wah, ini orang-orang munafik mulai merapat nih kepada orang-orang Yahudi. Karena dikhawatirkan kalau sudah
terjadi koalisi, sudah terjadi sekutu antara orang Yahudi dan orang munafik, khawatir menjadi kuat. Maka Rasulullah bersiasat, berpolitik, ditarik orang Yahudinya dengan cara membuat perjanjian dengan orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, kita buat perjanjian karena kami yang memimpin di sini, Rasulullah sebagai pemimpin Madinah, maka orang-orang Yahudi oleh Rasulullah diikat dengan perjanjian, kamu tidak boleh mengganggu Islam, tidak boleh mengganggu kami orang Islam. Maka kalau kamu tidak mengganggu Islam, kamu aman di Madinah, kamu aman, tidak akan diperangi, tinggal di Madinah, begitu. Wala yata'arradu lidinihim, dan Nabi tidak akan berikut campur, tidak akan merongrong lidinihim kepada agama mereka orang Yahudi. Silahkan, asal kalian tidak mengganggu kami, kalian aman, agama kalian aman, silahkan jalankan agama kalian di Madinah, begitu. Ammal munafiquna, adapun orang-orang munafik, fakana yaqbalu minhum ma zuhara, fakana yaqbalu, maka Nabi menerima, minhum dari mereka orang-orang munafik, ma zuhara, apa yang nampak saja. Apa yang nampak saja, kelihatan, ya berarti oleh Rasulullah kan kelihatannya orang munafik itu menampakkan keislaman, ikut sholat, ikut bergabung dengan orang-orang muslim. Tapi mereka ketika kembali kepada kelompok mereka, wah, membicarakan kejelekan Islam, kemudian bersiasat untuk menghancurkan Islam, bersiasat untuk supaya Islam tidak menyebar di Madinah. Begitu orang-orang munafik. Wa yatruku ma batana, Wayatruku, dan Nabi membiarkan ma batona, apa yang tersembunyi dalam batinnya. Jadi begitu siasat Rasulullah, pintar, cerdasnya Rasulullah ketika melihat peluang seperti ini. Wah, ini khawatir nih, bahaya nih. Yahudi dibantu munafik, orang-orang munafik khawatir sebelum menjadi kekuatan yang besar, maka orang-orang Yahudinya diikat perjanjian oleh Rasulullah. Itu 4 poin yang tadi berjudul Yahudul Madinah. Kemudian di sini ada as'ilah, beberapa pertanyaan. Madza amilatil yahudu lamma ra'at intishar al-islami fil Madinah? Madza, apa, amilat, aktivitas, al-yahudu, orang-orang Yahudi. Aktivitas orang-orang Yahudi apa? Lamma, ketika, ra'at, mereka melihat, intisyarul islami, penyebaran Islam fil Madinati, di Madinah. Tadi sudah kita bahas sebelumnya. Pertanyaannya, apa yang dilakukan orang-orang Yahudi ketika melihat Islam mulai tersebar di Madinah? Ada yang masih ingat tadi? Barangkali yang mengikuti sahabat jamaah TikTok, jamaah sekarang. Biidznillah, dengan kehendak Allah ternyata mati lampu, tidak kelihatan dari kameranya. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan. Tidak, apakah kelihatan dari tadi pertanyaannya, Masya Allah, ternyata atas kehendak Allah cahayanya menjadi kurang. Kalau dengan la haula wala quwata illa billah.
karena kurang cahaya. Coba kita nah, Mada amilatil yahudu lamma ra'at intisharul islami fil Madinah. Apa yang dilakukan orang-orang Yahudi ketika mereka melihat intisharul Islam, tersebarnya Islam fil Madinati, di kota Madinah. Tadi sudah kita bahas di poin pertama. Lamma ra'at yahudul Madinah intisharul islami fiha, ketika orang-orang Yahudi Madinah melihat tersebarnya Islam di Madinah, azharu al-adawah lil muslimin. Mereka menampakkan permusuhan, al-adawah, permusuhan, lil muslimin, kepada umat Islam. Kemudian, bimada kanu yukhbiruna Arab al-Madinati min qablu. Apa yang mereka kabarkan Arab al-Madinah kepada orang-orang Arab Madinah min qablu, sebelumnya. Ini juga tadi sudah dibahas di poin nomor 2. Wa kanu min qablu yukhbiruna Arab al-Madinah binabiyyin yub'atsu. Mereka sebelumnya yukhbiruna, memberikan kabar, mengabarkan Arab al-Madinah kepada orang-orang Arab Madinah binabiyyin, adanya seorang nabi yub'atsu, yang akan diutus. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, man kana yusa'iduhum ala amalihim. Man, siapa? Kana yusa'iduhum, yang membantu mereka, ala amalihim, atas aktivitas mereka. Ini tadi sudah di nomor 3. Wa kana yusa'iduhum ala amalihim hadza jama'atun. Yang membantu mereka atas aktivitas orang-orang Yahudi adalah jama'atun munafikun min Arabil Madinah, orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Arab Madinah. Kemudian pertanyaan terakhir, madza amila ar-rasulu ma'ahum. Madza, apa, amila, yang dilakukan ar-rasul, oleh Rasul, ma'ahum, kepada mereka. Ketika orang-orang Yahudi itu dibantu oleh orang-orang munafik, maka Rasulullah di sini nomor 4 tadi, falamma ra'a ar-rasulu minhum dzalika, ketika Rasulullah melihat hal itu, aqada ma'ahum ahdan, maka Nabi membuat perjanjian, ala an la yu'dhuhu, perjanjian dengan orang-orang Yahudi agar mereka tidak mengganggu Nabi, wala yuharibuhum, kalau mereka tidak mengganggu Nabi, maka Nabi pun tidak akan memerangi kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Demikian membaca perjalanan sirah singkat dari perjalanan Rasulullah SAW di tahun pertama. Ini pun belum semua, masih bersambung insyaallah nanti ke bagian yang ketiga. Ada peristiwa Al-Qital, perang yang terjadi di tahun pertama, as-sanatul ula minal hijrah, tahun pertama Hijriyah. Ini dalam rangka menelaah, ingin menambah wawasan, membaca sejarah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri, umumnya untuk siapapun yang bisa mengambil manfaat, untuk bisa meneladani Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa berkunjung ke Madinah, di mana di Madinah ada Masjid Nabi, dan di Masjid Nabi itu ada makam Rasulullah SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limi, antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amanah.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.